شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jemaah salat tarawih Masjid Al-Mubarak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayah. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan pula kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang meniti jalan iman dan Islam. Jemaah salawat tarawih Masjid Al-Mubarak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. 1. Jumlah infak salat tarawih malam ke-9 Ramadan 1445 Hijriah atau 19 Maret 2024 sebesar Rp360.000. Kedua, petugas tarawih pada malam hari ini ceramah Ramadan Ustadz Heri Marwandi. Imam tarawih kita mintakan Ustadz Muhammad Akhil Rifki LCMA Bilal Akbar. 3. Diharapkan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan suara dari ponsel. Kupon infak karpet sudah dapat dibeli kepada panitia pada sholat tarawih. Menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak mengikuti sholat tarawih hingga selesai, dan yang terakhir kota infak dapat dijalankan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami persilahkan. Lahir batin mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mohon izin Pak, Bu, berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu semua, tidak bermaksud menggurui, hanya diberi amanah dan ingin belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, khairukum man tam'allahu Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyyul karim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ketahuilah segala apa yang sudah Allah ciptakan, baik yang ada di bumi bahkan yang ada di langit, semuanya selalu dan senantiasa bertasbih muji Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting ialah nikmat hidayah-Nya sehingga kita dapat ringan melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke Masjid Al-Mubarak yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap atas junjungan alam, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita dapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara
kehidupan yang sesungguhnya. Sejenak kita merenung, Pak. Sejenak kita merenung, Bu. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan hidup kita di dunia ini sebenarnya? Sejenak kita merenung. Apakah kita kepingin mobil mewah? Apakah kita kepingin rumah mewah? Jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga, karir dan jabatan tinggi? Dan apakah semua itu sudah kita dapatkan? Apakah itu tujuan hidup kita sesungguhnya? Sejenak kita merenung. Seseorang yang hendak melangkah membutuhkan tujuan untuk mengakhiri perjalanannya. Ibarat nahkoda kapal, ia tidak akan pernah bisa melabuhkan kapalnya bila ia tidak menetapkan di mana kapal itu akan bersandar. Bahkan kapal itu bisa celaka, terombang-ambing di tengah lautan, menabrak karang di tengah lautan karena kehabisan bahan bakar, karena tidak tahu mau kemana kapal itu akan bersandar. Di dalam kehidupan ini juga berlaku prinsip demikian. Kita tetapkan sebuah visi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam setiap aspek kehidupan kita ini hanyalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadi bekal untuk kita bawa ke kehidupan abadi yang sesungguhnya. Kehidupan yang abadi, kehidupan setelah kematian, kehidupan yang mana tidak ada kerusakan, kehidupan yang mana yang ada tersedia, terhidang kenikmatan, yakni surga yang telah dijanjikan oleh Allah dibawa ke kehidupan abadi yang sesungguhnya tersebut. Seseorang muslim yang mempelajari Al-Quran dan mendalami sunnah, tentu saja sebenarnya dia tahu, Pak, tujuan hidup kita di dunia ini hanyalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal tadi, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah kita boleh mencari harta yang banyak? Apakah kita boleh mencari harta yang melimpah, ilmu yang banyak, menjadi populer, dan jabatan tinggi? Boleh, tentu saja boleh. Namun pastikan semua itu hanyalah menjadi bekal untuk kita bawa ke kehidupan abadi yang sesungguhnya. Untuk apa kita mempunyai harta yang limpah bila itu membuat kita menjadi sombong dan angkuh? Dan untuk apa kita menjadi populer bila itu membuat kita menjadi tauladan keburukan bagi orang lain? Dan untuk apa kita mempunyai karir dan jabatan tinggi bila itu membuat kita menjadi menyikut sesama, menjilat atasan, dan menginjak bawahan? Berbicara tentang ibadah, banyak ibadah yang bisa kita lakukan, banyak ibadah yang bisa kita kerjakan. Sebuah hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, seseorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amal ibadah apakah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Rasul menjawab, ada 3. Yang pertama ialah sholat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sholat di awal waktu. Untuk apa kita sholat, Pak? Untuk apa kita sholat, Bu? Jawabannya ada di lafaz azan. Hayya sholat, marilah kita sholat.
selanjutnya. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Jadi untuk apa kita solat? Karena Allah ingin kita menang. Menang itu identik dengan tenang, ketentraman, keikhlasan. Jadi untuk apa kita solat? Allah ingin hidup kita tenang, Allah ingin hidup kita tentram, Allah ingin hidup kita ikhlas. Sebagaimana, jadi sebenarnya solat itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi salat itu juga sebagai penolong kita. Dan juga ada di firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat itu bukan untuk Allah, melainkan untuk kita sendiri. Jadi mumpung kita masih diberi Allah SWT umur, dan apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, marilah sama-sama kita meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nur.